Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 38 ayat 26 dan 27 yang berbunyi, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan tidak berkenan bagi orang yang munafik. Sesungguhnya tidak ada hal yang bisa dan dapat lebih membuat hati kita jengkel atau marah daripada suatu sikap yang mencerminkan adanya kemunafikan itu sendiri. Akan tetapi dalam kisah di dalam kitab Kejadian 38 ini, perilaku munafik Yehuda nyaris mengakibatkan kematian pada seseorang. Setelah 2 dari 3 anak lelakinya meninggal, tidak lama setelah menikahi Tamar, Yehuda diam-diam mengabaikan kewajibannya untuk menanggung kehidupan Tamar. Di dalam keputusannya, Tamar pun mengenakan selubung seperti seorang pelacur, dan kemudian Yehuda tidur dengannya. Akan tetapi ketika Yehuda mendengar bahwa menantu perempuannya mengandung padahal ia tidak bersuami, reaksi Yehuda sangat kejam. "Bawalah perempuan itu supaya dibakar," perintah Yehuda. Akan tetapi Tamar justru membuktikan bahwa Yehuda sendirilah ayah dari anak yang dikandungnya itu. Yehuda bisa saja menyangkali kebenaran itu. Akan tetapi ia mengakui kemunafikannya dan bersedia untuk bertanggung jawab atas Tamar dengan berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar." Babak suram di dalam hidup Yehuda dan Tamar ini dapat ditenun Allah menjadi bagian dari kisah penebusannya atas kita umatnya. Kisah yang dicatat di dalam Kejadian 38 ini salah satunya adalah karena bagian itu bercerita tentang kemunafikan hati umat manusia berlawanan dengan hati Tuhan yang penuh kasih karunia dan kemurahan hati, sebagaimana yang dinyatakannya di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Oleh sebab itu, marilah ketika kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal yang sebenarnya berujung kepada sikap yang diliputi dengan kemunafikan. Sesungguhnya kita semua sebagai pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus ini, kita perlu dan harus bersikap apa adanya satu sama lain. Setiap pribadi kita ini harus kita akui bahwa kita orang-orang yang cenderung untuk bersikap munafik yang sungguh membutuhkan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Sungguh kami harus menyadari betul Bapa, bahwa Engkau tidak akan pernah berkenan bagi orang yang bersikap munafik di dalam seluruh aspek dirinya. Oleh sebab itu, mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus untuk tidak melakukan hal-hal yang menjurus kepada sikap hidup yang bercerminkan kemunafikan itu. Kami percaya Tuhan bahwa dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengakui sebagaimana adanya, karena tidak ada yang bisa kami sembunyikan di seluruh aspek dari diri kami. Kami harus sadari betul bahwa kami ini adalah milik Tuhan Allah Bapa, yang Kau senantiasa ingatkan supaya apabila kami mau menyadari bahwa tidak ada di antara kami umat-Mu ini yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, tolong kami untuk mengakui apa adanya, karena akibat dosa-dosa dan kesalahan kami itu akan dapat membawa kepada suatu akibat penghukuman dari Tuhan ketika kami tidak mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami dan bertobat kepadamu. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mau mengaku dosa serta kesalahan kami itu, dan diikuti dengan pertobatan menuju kepada suatu pengampunan yang Tuhan akan anugerahkan ketika kami sungguh-sungguh percaya apabila kami mengaku dosa kami. Tuhan adalah tetap Maha setia dan adil bagi kami. Kami percaya Tuhan akan berikan pengampunan itu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.